1 juta modalnya. Kalau logika kita tidak akan pernah masuk. Kiai punya anak 30. Kiai saya punya anak 13. Di semuanya di pondok pesantren, berangkat haji. Jadi kalau akal kita nggak nyambung. Setoran saja, setoran setiap kali kalau malam itu setoran kantin itu nggak seberapa, Bu. Paling kadang-kadang ya 50.000 yang 1 hari itu. Kita tahu sendiri bahwa anak-anak santri itu ya demen banget sih ngarani utang, Bu. Berstelannya ya. Tapi ya itu tadi barokah. Bahwa beliau itu tidak pernah ngurusi urusan dunia. Yang beliau urusin itu adalah urusan akhirat. Mulang ngajar terus setiap hari dari semenjak setelah subuh sorogan, nanti jam 8 ngaji, habis zuhur ngaji lagi, mau asar ngaji lagi, setelah sholat asar habis asar ngaji lagi, habis maghrib ngaji lagi, habis isya ngaji lagi, sampai jam 11 malam. Dari jam 11 malam sampai subuh untuk keluarga. Jadi nggak ada apa. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segalanya, dan Allah berjanji siapa yang ngurusin agama, urusan dunia aku cukupkan. Cukup, Bu. Anak 13 lho, Bu. Jenengan anak 3 wis ketar-ketir kan. Enggak sekolah piye, kuliah piye. Beda tingkatan. Beramallah untuk akhirat kalian, niscaya akan dicukupkan urusan dunia kalian. 2. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pun yang memiliki seorang ayah yang masih hidup dapat menghubungkan dirinya dengan Adam, dan tidak ada penghubung antara dirinya dan Allah. Maka barang siapa yang menginginkan jalan ke surga, hendaknya mengikuti jamaah, kelompok besar. Barang siapa yang menginginkan jalan ke surga, hendaknya mengikuti jamaah. Sebab setan tidak akan selalu bersama orang-orang yang mandiri. Sebab setan akan selalu bersama orang-orang yang menyendiri, sendirian, Bu. Makanya kata Nabi, ketika menceritakan akhir zaman, ada seorang sahabat yang bertanya, lalu sikap kita bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, ikuti jamaah terbanyak. Nah, kita ikut Nahdlatul Ulama, wis bagian dari mengikuti apa yang Nabi sampaikan. Majelis terbesar, organisasi terbesar di Indonesia, kalau enggak NU, ya Muhammadi. Berarti benar, Bu, kita itu. Langkah kita sudah tepat. Walaupun kita ikut itu ikut-ikutan gitu loh. Ya, kita ikut kadang-kadang karena genetik, ya karena kita itu keturunan dari NU, ya kita ikut NU, kan kadang-kadang seperti itu. Sirianya kita nggak pernah tahu bahwa apa yang disampaikan baginda Nabi telah kita ikuti gitu loh. Oh, ternyata bahwa langkah yang kita ambil sudah sesuai dengan sunnah, bahwa Nabi menyampaikan siapa yang pada waktu itu masih hidup, maka ikutilah jamaah terbanyak. Fitnah luar biasa makanya masalahnya, Bu. Fitnah akhir zaman jauh lebih luar biasa.
Nabi saat itu juga sangat sulit. Tapi fitnah akhir zaman luar biasa juga. Nah, sedangkan dalam kesendirian dia menyendiri ikut tidak ikut, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya Islam. Islam dari mana dirimu? Saya yakin kalian itu sering dengar kalimat itu. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Persis, saya bukan LDI, saya bukan Tabligh, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Jamaah Tabligh. Tapi saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari mana dirimu? Saya Islam. Ya, Islamnya dari mana dirimu? Ya. Apakah dirimu langsung belajar kepada baginda Nabi? Tidak. Kata Sayyidina Umar, setan akan selalu bersama orang-orang yang dalam kesendirian. Saya nggak mengatakan bahwa itu balane setan, Bu. Saya nggak mengatakan itu. Saya cuma menyampaikan Sayyidina Umar, kalau dalam keadaan semacam itu, kalau kalian ingin menuju surga, maka ikutilah jamaah. Sebab setan itu akan selalu bersama orang yang sendirian. Saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi saya Islam. Ya, terus Islam dari mana dirimu? Kowe ngaji karo sapa? Ngerti Islam dari siapa? Dan kan lucu. Gitu. Jangan punya sikap yang semacam. Kita ikuti sabda Nabi Mawon. Humul jamaah. Ya sudah, kita ikuti jamaah terbaik. Kebetulan kita itu warga Nahdien. Dan Nahdien adalah bagian dari jamaah terbesar di Indonesia. Wis bener langkahmu wis bener, Bu. Ya, langkahmu wis bener. Seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Berarti sing melu Muhammadiyah keliru dong, Pak. Saya nggak mengatakan itu. Ya, saya kalau nggak Muhammadiyah, kalau nggak NU ya Muhammadiyah. Pokoknya ikuti jamaah terbesar gitu loh. Jamaah terbesar. Kalau nggak NU, Muhammadiyah. Ya, kebetulan saya juga dilahirkan di kalangan Nahdien. Ya, saya juga ikut di Nahdien. Ya, kita tinggal berkhidmat saja. Gitu. Kita tinggal berkhidmat saja dengan Nahdien. Ikut mensukseskan visi dan misi yang pernah dibawakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lanjut. Dan janganlah salah seorang dari kalian berduaan saja dengan seorang wanita, karena setan pasti akan menjadi orang ketiganya. Jangan suka berdua-duaan. Nah, di sini banyak tirani. Banyak tirani yang bermunculan ketika masa-masa dulu waktu televisi itu menjadi satu sentral untuk sosial media, karena dulu kan belum ada YouTube, belum ada Facebook, belum ada Twitter dan lain sebagainya, cuma ada televisi. Itu menjadi tirani, Bu. Coba bagaimana mereka itu mengakali Islam supaya mereka itu berbuat satu kemadharatan yang terkesan atau dibungkus lewat kebaikan. Kalimatnya seperti itu, tirani. Kalimatnya gitu. Mereka orang-orang Yahudi, karena mereka ya televisi segala macam ya bikinan orang-orang non-Muslim, Bu. Mereka membungkus satu kebaikan membungkus kemadharatan lewat kebaikan. Contoh, kiainya laki-laki, Pak ustadznya laki-laki, maka presenternya itu perempuan. Ya kan? Pembawa acaranya itu perempuan.
Kalau yang diundang adalah ustazah, maka presenternya laki-laki. Ini rame, Bu. Pada saat itu, rame luar biasa. Di mana letak keramaiannya? Karena yaitu tadi. Bahwa dari Nabi sampai Umar bin Khattab memberikan wasiat jangan sampai berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang mana setan pasti akan menjadi ketiga di antara dua itu. Berarti telah melanggar dari perintah apa Allah, Rasul, dan para sahabat. Mereka lupa, Bu, bahwa mereka saat siaran bukan cuma berdua, Bu. Lalu tukang shoppingnya gimana? Apakah mereka itu shopping sendiri? Tidak. Apakah mereka itu tampil dengan make up-nya sendiri? Tidak. Ada timnya masing-masing. Artinya apa? Yang terlihat dalam layar kaca memang berdua, tapi hakikatnya di sana banyak orang. Tapi mereka nggak mau alasan. Yaitu tadi, mereka itu dibungkus. Ya sudahlah, kalau memang semacam itu. Kalau memang ini adalah kemudaratan yang harus kita tinggalkan, lalu bagaimana tugas kita untuk syiar lewat media yang pada saat itu menjadi jalan satu-satunya untuk kita? Gitu loh. Lihat bagaimana Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Dua nabi ini itu luar biasa. Yang mana keduanya itu diambil syariatnya oleh baginda Rasul. Dua-duanya. Yang satu suka dandanin orang rusak. Yang satu suka bergaul sama orang baik. Yang mana dua-duanya itu benar, Bu. Ya. Ketika Nabi Isa ditanya, kenapa kamu itu suka bergaul sama orang-orang yang keliru? Ya kalau memang saya nggak bergaul sama mereka, lalu siapa yang akan memperbaiki mereka? Siapa yang akan mengarahkan kebaikan kepada mereka? Kalau kita biarkan begitu saja, ya apa fungsinya sebagai Rasul? Benar kan? Benar. Lalu ketika Nabi Yahya ditanya, kenapa suka bergaulnya sama orang-orang baik, orang-orang soleh? Ya tidak repot saja. Gitu. Tidak repot saja. Dan ini pernah dicontoh. Dua sosok ini pernah dicontoh oleh dua sosok sahabat Rasul yang sangat luar biasa, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya. Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar laksana Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kita yang nggak tahu apa-apa, tidak kedua-duanya, jadi nggak usah ambil pusing. Kadang ya dolan kalau cah beling, kadang awor karo kiai, malah lebih penak, Bu. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Itu sebagian di antara pidato yang disampaikan oleh Umar bin Khattab untuk orang-orang Islam pada saat itu. Ayo kita jaga hati kita supaya yang keluar pun akan baik. Ya, kita jaga hati kita supaya hati kita itu baik, maka apapun yang akan keluar dari organ tubuh kita pun akan baik. Ngomongnya santun, melihat sesuatu yang baik, ngambil yang halal, berjalan ke tempat yang baik. Dan jadikan seluruh nilai aktivitas yang kita kerjakan
sebagai ibadah. Kita kejar yang namanya akhirat, pasti Allah cukupkan dunia kita. Satu di antara bagaimana caranya kita untuk menjadikan mengejar akhirat, menjadikan aktivitas yang kita kerjakan bernilai ibadah. Dan itu pernah dicontohkan oleh baginda Rasul, melakukan segala sesuatu awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Niscaya itu akan menjadi bagian amaliyah yang kita kerjakan dan berpotensi mendapatkan pahala. Masuk pada pelajaran berikutnya. Ad-dars as-sadisa asyara, Fathu Misra wal Iskandariyah was Sakhra'i. Lama kana Umar bin Syam ista'zanahu Umar ibn al-As fi fathi Misra fa'adina lahu wa arsalamahu jaisan yablughu adaduhu isna asyara alfan. Lalu ketika Umar berada di negeri Syam, Amr bin As meminta izin kepada beliau untuk menaklukkan Mesir. Beliau lalu mengizinkan kepadanya untuk menyertakan tentara yang jumlahnya mencapai 12.000 orang. Falamma wasala Umar bin As ila Misr, da'a ahlaha ila al-Islam awid isyah. Famtana'u fahasarhum hatta talabu as-sulha wa dafaha al-jizyata faqabila minhu as-sulha wa baqa al-Muqawqas Malik Misra raisan alaihim. Setelah Amr bin As sampai ke Mesir, ia mengajak rakyat Mesir untuk masuk Islam agar atau membayar pajak. Kalau masuk Islam, nggak bayar pajak. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, kalian mau bertempat di sini, bayar pajak. Karena itu, lalu dikepung mereka, karena sebagian di antara mereka itu banyak yang menolaknya, maka mereka pun dikepung. Pada akhirnya, mereka itu berdamai, minta damai, dengan bayar pajak. Permintaan itu pun diterima. Nah, dia menetap di Muqawqis, Raja Mesir, sebagai kepala mereka. Penaklukan sudah sampai ke Mesir. Nanti ada perbedaan riwayat di mana penaklukan Mesir itu di tahun keberapa, Iskandariyah itu di tahun keberapa. Ada yang mengatakan di tahun 16 Hijriah, ada yang mengatakan di tahun 20 Hijriah, Iskandariyah itu di tahun 25 Hijriah. Tapi yang paling masyhur itu di tahun ke-16 Hijriah, yang paling masyhur gitu. Yang paling masyhur penaklukan Mesir, Iskandariyah dan Sahra itu di tahun 16 Hijriah. Artinya apa? Kepemimpinan Umar bin Khattab itu sudah luas sekali. Summa arsala, summa sara ilal Iskandariyah. Fada'ala famtana'u faqatalahum hatta fataha Fakhran. Summa taqaddama bijayshihi ila Sakhra'i hatta wasala barakata faftaha Tarabulsa al-Qarbi wa azama ala tawajjuhi ila Tunisa wal Jazairi linasril Islam fi Riyaqiyata kullaha fatahahu Umar radhiyallahu anhu wa amara bil wuqufi inda jiddi. Setelah itu Amr bin As menuju ke Iskandariyah dan mengajak kepada rakyatnya untuk masuk Islam, tapi ajakannya itu ditolak. Oleh karena itu mereka lalu
pergi hingga ditaklukkan negerinya dengan paksa. Kemudian Amr bin As membawa tentara ke Saghara, sekarang namanya Libya, sehingga sampai ke Farqah. Lalu ditaklukkannya negeri itu. Dan ditaklukkan pula Tripoli, bagian barat. Lalu beliau bermaksud akan menuju ke Tunisia dan Aljazair untuk menyiarkan agama Islam di Afrika seluruhnya. Tetapi maksud itu oleh Umar dilarang. Beliau menyuruh agar beliau berhenti pada batasnya. Sampai di Tunisia saja. Karena bukan tugasnya. Nanti ada tugasnya sendiri. Amr bin As sampai ke Libya. Setelah itu punya cita-cita mau sampai ke Afrika seluruhnya, tapi dilarang. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Oleh karena itu ketika Umar beserta kaum muslimin berhasil menaklukkan seluruh wilayah Syam, dia mengutus Amr bin As ke Mesir. Saya berpendapat bahwa Umar mengutus Amr setelah penaklukan Baitul Maqdis. Umar juga mengutus Zubair bin Awam untuk mengiringinya. Juga diikuti oleh Busr bin Attab, Harijiyah bin Kufazah al-Adawi, dan Umar bin Wahab al-Jumahi. Mereka berkumpul di perbatasan pintu masuk Mesir. Kemudian mereka bertemu dengan Abu Maryam, pemimpin agama di negeri itu. Bersama Uskup Abu Maryam sebagai utusan Raja Mukaukis, penguasa Iskandariyah, untuk mempertahankan negeri mereka. Ketika kedua rombongan itu bertemu, Amr bin Al-As berkata, "Janganlah kalian tergesa-gesa memerangi mereka hingga Abu Maryam menemui kita." Abu Maryam dan Abu Miriam, keduanya pendeta negeri itu, segera menemui Amr bin As. Amr berkata kepada mereka, "Kalian berdua adalah tokoh agama negeri ini, maka dengarkanlah. Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran. Setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk menyebarkan kebenaran ini kepadanya. Ketika beliau wafat, meninggalkan kami di atas perkara yang amanah untuk menegakkan hujjah atas manusia. Oleh karena itu, sekarang kami mengajak kalian untuk memeluk Islam. Barang siapa yang mengikuti seruan ini, maka mereka sama seperti kami. Dan barang siapa yang tidak memenuhi seruan ini, maka kami akan tawarkan kepada mereka agar membayar jizyah, pajak kepada kami sementara. Dia akan selalu dalam perlindungan kami. Nabi kami juga memberitahukan kepada kami bahwa kami pasti akan menaklukkan kalian. Dan dia berwasiat agar kami berbuat baik kepada kalian demi menjaga silaturahim kami dengan kalian. Disebabkan Maryam adalah ummu walad yang melahirkan Ibrahim anak Rasulullah. Jika kalian memenuhi tawaran jizyah ini, maka kalian akan berada di bawah perlindungan kami. Dan di antara perkara yang diperintahkan kepada kami adalah agar kami berlaku baik kepada penduduk Qibti. Sebab Rasulullah telah berpesan agar kami tidak memperlakukan penduduk Qibti dengan baik. Sebab mereka memiliki hubungan darah dengan zimmah. Maka kedua tokoh agama ini menjawab, keberatan yang begitu jauh tidak akan mungkin dapat disambung kecuali oleh para nabi. Kekerabatan yang dikenal dan mulia. Sesungguhnya dia, yaitu Hajar, adalah putri raja kami dari penduduk Mans, dan para raja berasal dari mereka. Namun penduduk Ain, Syam, berhasil mencaplok kerajaan mereka, membunuh mereka, hingga mereka
tercerai-berai, menjadi terasing. Kemudian akhirnya dia melahirkan anak Ibrahim. Maka kami ucapkan selamat datang kepada kalian. Berikan jaminan keamanan kepada kami hingga kami akan datang kepadamu. Amr pun berkata, orang seperti aku tidak akan mungkin dapat kalian tipu. Tetapi aku tidak akan memberi tangguh kepada kalian selama 3 hari. Agar kalian dapat berpikir dan bermusyawarah dengan kaum kalian. Jika kalian tidak kembali setelah 3 hari, maka kami akan menumpas kalian. Keduanya pun berkata, berikanlah kami tambahan hari. Maka Amr menambahkan masa penangguhan 1 hari. Namun mereka masih meminta tambahan hari lagi. Maka Amr menambah 1 hari lagi. Setelah itu mereka kembali kepada Raja Mukaukis dan dia telah mengambil kesepakatan untuk berdamai. Namun Arata pun tidak menginginkan perdamaian. Ia memerintahkan untuk berperang melawan kaum muslimin. Maka kedua tokoh agama tersebut berkata kepada penduduk Mesir, kami akan berusaha mempertahankan kalian dan tidak akan kembali kepada mereka kaum muslimin. Ketika itu, waktu yang ditangguhkan tinggal 4 hari lagi. Ataupun menganjurkan agar mereka menyerang kaum muslimin pada malam hari. Namun mereka tidak menerima sarannya. Tapi Arta pun tetap memaksa mereka hingga akhirnya mereka berangkat menyerbu kaum muslimin pada malam harinya. Namun pada akhirnya mereka tidak mendapatkan keberuntungan sedikit pun, bahkan sebagian di antara mereka telah terbunuh. Setelah itu Amr dan Zubair berangkat menuju ke Ain Syam dan di sanalah tempat berkumpulnya para tentara. Pengunjungan Ain Syam dan perjanjian damai. Pada hari keempat sejak mereka diberi tangguh oleh Amr, maka kaum muslimin mulai mengepung Ain Syam dan di sanalah tempat Raja Qibti dan Num. Penduduk Mesir berkata kepada mereka, pada raja mereka, apa yang dapat kalian lakukan terhadap suatu kaum yang telah menaklukkan Kisra dan Kaisar dan kini telah menguasai negeri-negeri mereka? Berdamailah dengan mereka dan jangan kalian korbankan kami dengan sia-sia terbunuh di tangan mereka. Namun raja mereka tetap bersikeras bertahan dalam benteng. Akhirnya kaum muslimin terpaksa terjun memerangi mereka. Zubair telah berhasil naik ke atas tembok benteng dan masuk ke dalamnya. Ketika musuh melihat kedatangannya, maka segera mereka berlari menuju Amr bin As dari arah pintu benteng yang lainnya dan langsung minta berdamai. Sementara Zubair dan pasukannya telah berhasil menembus negeri tersebut hingga keluar dari arah pintu di mana Amr bin As berada. Maka perdamaian segera dilakukan dan Amr telah menuliskan untuk mereka perjanjian damai. Apa di antara perjanjian damai yang dituliskan Amr bin As? Amr bin As menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah jaminan keamanan yang telah diberikan Amr bin As terhadap penduduk Mesir, yang mencakup jaminan keamanan terhadap jizyah, agama, harta, rumah ibadah, tanah air, darat maupun laut mereka. Mereka dijamin tidak akan diganggu sedikit pun. Sebagai segala sesuatu yang telah disebutkan di atas ataupun dikurangi, dan tidak satupun dari orang Nubah dapat tinggal di negeri mereka. Selanjutnya kewajiban yang dituntut dari mereka adalah kewajiban membayar jizyah. Sejak mereka menyepakati perjanjian ini, yakni ketika air pasang di sungai, mereka telah selesai, yaitu sebanyak 50 juta dirham. Adapun kerugian mereka disebabkan pencurian adalah tanggung jawab mereka. Tidak ada yang tidak menyepakati perjanjian ini, maka tidak ada jaminan keamanan baginya.
Jika air sungai surut dari batas tertinggi, maka beban jizyah mereka akan dikurangi. Sesuai dengan kondisi air sungai yang surut, orang Romawi maupun orang Nubuah yang ikut dalam perdamaian memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk Mesir. Dan barang siapa yang enggan memilih untuk pergi dari sini, maka keamanan dijamin hingga sampai tempatnya atau keluar dari kekuasaan kami. Selanjutnya, kewajiban mereka adalah sepertiga dari hasil tanaman jibaya, maka sepertiga darinya adalah beban bagi mereka sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam surat ini. Dan yang memakan yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, zimmah Rasulnya dan zimmah Khalifah Amirul Mukminin beserta kaum muslimin seluruhnya terhadap orang-orang Nubali yang memenuhi perjanjian ini, maka hendaklah mereka membantu dengan memberikan sebagian dari jumlah yang ditentukan secara langsung dan sebagian dari kuda-kuda. Dengan itu mereka tidak akan diperangi dan tidak akan diboikot segala bentuk perdagangan, baik ekspor maupun impor. Perjanjian ini disaksikan oleh Zubair, Abdullah, dan Muhammad anaknya yang ditulis oleh Wirdan dan Haidir. Maka seluruh penduduk Mesir itu ikut di dalam perjanjian itu. Setelah itu kuda-kuda dikumpulkan dan tenda-tenda dipancangkan di kota-kota. Setelah itu datang Abu Maryam dan Abu Miryam menghadap Amr, membicarakan perihal budak-budak wanita yang didapat setelah peperangan. Namun Amr menolak untuk mengembalikan mereka. Bahkan keduanya diusir dari hadapannya. Ketika berita tersebut sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka dia menginstruksikan kepada Amr untuk mengembalikan para budak wanita yang didapat pada 5 hari masa penangguhan. Adapun para wanita yang didapat pada waktu peperangan, maka tidak akan dikembalikan kepada mereka. Sebagian ulama mengatakan bahwa Umar bin Khattab memberikan pilihan kepada para budak wanita yang ditawarkan untuk masuk Islam atau dikembalikan kepada keluarganya. Siapa di antara mereka yang memilih Islam, maka dia tidak akan dikembalikan kepada keluarganya. Adapun yang memilih kembali kepada keluarganya, maka masing-masing dikenakan jizyah. Sedangkan tawanan wanita mereka yang telah tersebar di segenap negeri yang telah sampai ke tanah Haramain, Mekah, Madinah maupun kota yang lain, maka tidak mungkin mereka kembali lagi dan mustahil mereka diikutkan dalam perjanjian yang tidak mungkin untuk direalisasikan. Amr segera melaksanakan seluruh instruksi dari Amirul Mukminin. Dia segera mengumpulkan seluruh tawanan wanita dan menyuruh mereka memilih. Maka di antara mereka ada yang memilih Islam dan ada pula yang kembali kepada agamanya. Dan kemudian sempurnalah perjanjian yang dibuat. Kita masih ingat bahwa Amr bin As yaitu menjadi bupati, menjadi bupati lah ya nih Mesir, yang mana kadang-kadang sifat arogansinya itu keluar. Tapi lagi-lagi Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin itu dengan tegas memberikan warning kepada Amr bin As. Ya silakan saja kamu melakukan itu, tapi aku yang akan menyelesaikan urusanmu. Artinya begini, ketika Amr bin As melakukan kesewenang-wenangan, padahal Amr bin As itu melakukan kesewenang-wenangan bukan untuk dirinya, Bu. Kalian jangan keliru, ketika Amr bin As melakukan kesewenang-wenangan itu bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingan agama. Contoh, Amr bin As itu mau bikin masjid. Ya, bikin masjid, Bu. Ada satu penduduk orang Yahudi yang mana tanahnya itu masuk pada lingkaran yang akan dibangun.
masjid itu. Tapi nggak mau. Yang lain oleh di toko lah ya, boleh dibeli. Yang nggak main gusur, ya tetap dibeli gitu loh. Sama Amr bin As itu dibeli, tetap dibeli. Nah, satu penduduk ini tidak, Bu. Nggak mau, pokoknya ini adalah warisan nenek moyang. Tidak mungkin saya akan jual. Apalagi untuk kepentingan agama yang notabene bukan agamaku. Saya tidak mau. Karena cuma satu, Bu. Yang lain itu sudah berdamai. Artinya mereka itu ikhlas lah ya. Kalau cara agama kita. Mereka ikhlas. Ya mereka pindah, digantikan tanahnya, dibangunkan rumah sama Amr bin As. Ya Amr bin As itu baik. Sangat baik. Nah satu ini tidak mau. Karena menurut menurut Amr bin As, cuma satu ini kok tukang bangunannya itu kan ngomong sama Amr bin As, ini nggak mau ini. Sudah bongkar saja. Akhirnya dibongkar, Bu. Dibongkar, orang Yahudi ini berpikir, loh, ini kan cuma bupati. Berarti masih punya, nah ini kan cuma gubernur gitu loh. Berarti kan mesti ada presiden. Ini cuma perwakilan wilayah loh. Gubernur masalahnya. Berarti ada presiden. Saya lari saja ke Medina. Berangkat, Bu, ke Medina. Dari Mesir ke Medina. Berangkat dari Mesir ke Medina. Sampai ke Medina, tanya-tanya. Amirul Mukminin di sini itu siapa? Kebetulan yang ditanya itu Umar, Bu. Ya sosok seorang presiden di bayangan orang Yahudi itu kan pakaiannya rapi, dengan kebesarannya, macam-macam lah ya. Bak layaknya seorang raja. Itu yang dalam benak. Tapi saat itu Umar bin Khattab lagi senderan di bawah pohon korma dengan pakaian ala kadarnya. Lalu bertanya, siapa Amirul Mukminin di sini? Umar. Di mana rumahnya? Ya kamu mau ngapain? Saya mau mengadu. Mengadu tentang apa? Ya temukan saya dulu sama Amirul Mukminin. Saya nggak ada kepentingan dengan dirimu, kata orang Yahudi. Apa yang akan kau adukan, kata Umar. Saya akan ngomong kalau saya sudah ketemu sama Amirul Mukminin. Akhirnya ngaku, ya sudah, saya Amirul Mukminin. Saya Umar bin Khattab. Apa? Kamu ngomong apa? Anda Amirul Mukminin? Ya, aku Umar bin Khattab. Loh, kaget dia itu. Yang dibayangannya itu adalah sosok sing membayangkan raja-raja lah ya. Walhasil begini, kamu punya utusan, punya gubernur, kok seenaknya udah dewe. Main rampas tanah orang saja. Siapa yang dirampas? Tanahku, katanya. Tanahmu dirampas, iya. Alasannya apa? Alasannya karena wilayah itu masuk dana untuk dibangun masjid oleh gubernurmu. Saya tidak mau. Wong itu tanah warisan keluarga aku kok. Saya akan mempertahankan itu. Tapi sekarang sudah digusur. Saya pengen keadilan. Katanya Islam itu adalah agama yang adil. Tapi kenapa ternyata citra yang dicoret itu tidak seadil yang disiarkan. Oh, kamu minta keadilan, ya. Coba kamu datang ke situ, di situ banyak tulang. Kamu ambil satu. Ini orang Yahudi nambah bingung, Bu. Sudah ketemu sama orang yang dikiranya bukan Amirul Mukminin, lapor pengen keadilan, cuma dikasih tulang. Setelah diambil tulang itu,
dicoret satu, seret sama pedangnya. Kayak huruf alif gitu loh. Seret, sudah. Kamu berikan ini sama Amr bin As. Katakan ini adalah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Oh, bingung kan? Jauh-jauh dari Mesir menuju ke Madinah, minta keadilan, pulang cuma dibawa tulang. Tapi karena itu amanah, ya sudah dilakukan. Sampai ke Mesir sama gubernur nih, gubernur. Mana gubernur? Nah, bikin ribut. Setelah bikin ribut, Amr bin As pun keluar. Kenapa? Kamu masih nggak terima? Ya, saya nggak terima. Terus, apa yang akan kamu lakukan? No, disodorkan tulang itu. Apa ini? Tulang. Ya, tulang apa? Saya juga nggak tahu. Kata orang Yahudi itu. Saya juga nggak tahu. Wong saya pergi ke sana, mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pengen keadilan, kok cuma dikasih tulang? Kamu langsung ke sana? Iya. Ngomong dulu toh, kata Amr bin As. Jangan main jelonong ke sana. Memang kenapa? Ya kita rembukan dulu lah. Setelah dilihat, Bu, tulangnya tidak ada tulisan apa-apa. Tapi dia tahu, Amr bin As melihat satu coretan yang begitu dalam menggores tulang itu. Gemetar tangan Amr bin As. Jatuh tulang itu. Orang Yahudi bingung, Bu. Deleng huruf alif gemeter jatuh saking takutnya, Bu. Lalu Amr bin As bertanya kepada orang Yahudi itu, kamu beneran ke sana? Iya. Ini beneran goresan Amirul Mukminin? Iya. Lain kali jangan langsung main pusat. Ya. Lain kali jangan main pusat. Masalahnya kalau sudah dekingan pusat, repot, bro. Saya kira lagi ramai dekingannya pusat. Di mana-mana kalau dekingannya pusat, repot, bikin repot. Repot ini. Nah kenapa? Tanahmu sudah kadung saya gusur, rumahmu sudah saya ambrukkan. Ini kamu main mentang-mentang datang ke pusat minta keadilan. Repot ini. Apa yang repot? Repot. Kamu pikir huruf garis lurus ini kamu pikir itu apa? Ya saya nggak tahu, kata orang Yahudi itu. Saya nggak tahu. Kamu tahu, garis lurus ini seakan-akan Umar mengatakan kepadaku, hai gubernur, berlakulah adil dengan siapapun. Amanah yang diwasiatkan oleh baginda Rasul untuk melindungi siapa saja yang dibawa perlindungan umat muslimin. Kalau kau tidak bisa berlaku adil, maka pedangku yang akan meluruskan lehermu. Oh, bedi kan, Bu? Taruhannya nyawa loh, Bu. Lah terus aku harus bagaimana? Wong rumahmu kayak bisa keroboh. Hah? Jadi Amirul Mukminin bela saya? Iya. Saya orang kecil, saya bukan siapa-siapa. Tapi Amirul Mukminin bela saya ketimbang gubernurnya? Iya. Makanya jangan main pusat, kata Amr bin As. Ya sudah kalau begitu. Saya terharu bahwa benar Islam itu adalah agama yang adil. Maka saksikan, wahai gubernur, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masuk Islam, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusannya, tanahnya aku hibahkan untuk masjid. Oh. Dengan satu huruf alif, menggetarkan hati seorang Yahudi untuk memeluk Islam atas keadilan. Adilu huwa aqrabul taqwa. Berlakulah adil, karena itu menyebabkan mendekatkan diri takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetaplah kita itu harus berlaku adil. Adil tidak harus sama rata, tapi adil itu memberikan rasa nyaman terhadap siapapun
yang terkena hukum atau masuk kepada wilayahnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok seorang yang bisa berlaku adil sehingga kita masuk bagian dari orang-orang yang diserukan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Berlakulah adil karena adil bisa menyebabkan diri takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan diri senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa. Mudah-mudahan Allah permudah itu untuk jalan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad syabina karim bakhna lana wa maulana Muhammad wa sallim wa rajal tabaraka taala li sahabati Rasulillah ijma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amuhu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azza sultanik. Allahumma yassir lana umurana ma rahatil qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa afiyatan fi jasadina wa jasatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakrati mautina wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma atina rizqaka alladhi wa'adtana bihi bi suhulatin fi yadika wa anzil 'alaina al-barakata fi jam'i kasbina. Ya Allah ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah lana qulubana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.